ini kejadiannya di tahun 1993. Ada seorang penari, sebut aja namanya Sinta. Umurnya di saat itu 20 tahun, dan dia udah mau semester akhir di kuliahnya. Nah, Sinta ini asalnya dari Jawa Barat dan dia ngerantau untuk kuliah jurusan seni tari di daerah Jawa Tengah. Di suatu hari, Sinta ini dapat kabar kalau misalnya tantenya tuh meninggal. Tantenya itu, sebutlah namanya Tante Endang, tinggal di daerah Jawa Barat. Sekitaran rumahnya Sinta lah. Umurnya udah 50-an, Tante Endang ini penari juga, dan dari Sinta kecil, Sinta tuh udah diajarin sama Tante Endang ini buat nari. Dapat kabar kayak gitu, kalau tante yang meninggal, Sinta baliklah ke kampungnya, ke Jawa Barat. Tapi sebelum balik ke Jawa Barat, Sinta tuh sempat ketemu sama temannya namanya Dewi. Dewi ini bisa ngeliat hal-hal mistis lah. Dewi tiba-tiba aja ngomong ke Sinta kayak gini, kalau kamu yakin buat pegang barang itu, kamu jaga baik-baik ya barangnya, dan kuatin diri kamu. Tapi kalau kamu nggak kuat, jangan diambil. Barang apa? Sinta juga kayak nggak tahu itu barang apa, karena kayak dia juga nggak ngerti kenapa si Dewi ngomong kayak gitu. Tiba-tiba aja ngomong kayak gitu. Udah tuh, di malam itu Sinta balik ke kampungnya, dan besoknya dia ngeliat Tante Endang. Setelah ngeliat, Sinta ini pergi ke rumahnya almarhumah Tante Endang, dan di situ Sinta ketemu anak angkatnya Tante Endang, sebut aja namanya Asep. Jadi Tante Endang ini penari juga kan, dia tuh punya sanggar, si Tante Endang ini. Karena Tante Endang juga nggak punya suami, akhirnya dia ngangkat banyak anak dari sanggarnya dia. Salah satunya si Asep ini, yang mana si Asep ini juga ngurusin Tante Endang. Sinta tuh ke rumah Tante Endang, karena dia udah lama nggak ketemu Tante Endang, dan tiba-tiba tantenya meninggal gitu aja. Sinta sedih banget, karena itu orang yang dari dulu udah ngajarin dia nari. Dan tantenya meninggal, Sinta pun nggak sempat pamitan gitu. Sinta pengen banget buat nyimpan beberapa barangnya Tante Endang, buat kenang-kenangan yang bisa dia ingetin Tante Endang, karena udah ngajarin dia nari dari kecil. Akhirnya, Sinta minta izin buat masuk ke kamarnya almarhumah Tante Endang, ke Asep, dan di situ Sinta tuh ngeliat ada satu buah peta kayu, dan pas dia buka isinya, ternyata itu ada konde emas, selendang, sama kain batik. Sinta nanya ke Asep, kalau Sinta ngebawa petak itu, boleh nggak? Karena dia bisa pakai itu buat dia nari nanti. Asepnya bolehin aja, karena Sinta juga ponakannya Tante Endang. Asep ini bilang, waktu dia nemuin Tante Endang yang udah meninggal, posisinya tuh Tante Endang lagi meluk kotak ini. Terus Asep bilang lagi, tapi Tan, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, aku tuh sering nyium bau melati di kamarnya ibu. Terus kalau malam, suka ada bunyi gamelan dari arah kamarnya ibu. Tapi kalau aku ngechat, nggak ada apa-apa, cuma ada ibu lagi tidur sambil megang kotak ini. Sinta nggak mikir macem-macem dari situ, kayak udah aja. Akhirnya Sinta ambil kotaknya, dan dia bawa balik lagi ke daerah Jawa Tengah, ke tempat dia kuliah. Singkat cerita, Sinta sering pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang dari kotak itu. Dia mikir biar dia lebih semangat kalau nari, dan dia bisa ingat terus sama tantenya. Dan barang-barang itu lalu dia pakai untuk bikin tarian tugas. Akhirnya dia, karena sebagai mahasiswi yang kuliah jurusan seni tari, tugas akhirnya dia tuh penampilan tari. Sampai akhirnya di penampilan tugas akhir, Sinta pakai tuh tarian yang dia udah bikin. Dan dia juga pakai barang-barang yang dia ambil dari tantenya itu. Nah, selama Sinta tampil, semua mata penonton tertuju sama Sinta, kayak terpana, terpesona, kagum sama penampilannya Sinta. Tapi, begitu Sinta selesai tampil, Dewi, temannya Sinta, itu langsung nyamperin Sinta, dan tiba-tiba sungkem sama Sinta. Terus Dewi bilang, Sinta, kamu hebat banget. Karir kamu bakal bagus banget sebagai penari, semoga pilihan kamu tepat ya, jaga baik-baik barang pusakanya ya Sin. Dan itu terakhir kali Sinta ketemu sama Dewi. Karena abis itu, Sinta udah lulus, Dewi juga udah lulus, kayak mereka misah gitu aja, dan mereka gak pernah ketemu lagi. Beberapa tahun berlalu, Sinta jadi penari hebat, karirnya sebagai penari bagus, sukses banget lah. Tapi kisah cintanya Sinta berbanding terbalik banget. Sinta susah banget punya hubungan, kayak jarang banget ada cowok yang deketin dia. Kalaupun ada, jadian, sebulan putus. Terus lama Sinta nggak punya pacar, akhirnya ketemu cowok lagi,
dan gak sampai sebulan lagi udah putus. Dan ini bikin Sinta sedih banget, karena dia udah jadi omongan juga sama warga. Kok udah hampir 30 tahun belum nikah juga, karena udah bertahun-tahun, padahal karirnya bagus. Sampai pada akhirnya di umur 30-an, Sinta nikah nih, tapi gak sampai 2 tahun, dia cerai, karena Sinta udah keguguran 2 kali, dan suaminya tuh ninggalin Sinta, karena ngerasa dia gak bisa punya anak dari Sinta, dan itu bikin Sinta diam-diam stres, walaupun karirnya tetap terus naik, sebagai penari. Sampai suatu hari pas reune, Sinta akhirnya ketemu Dewi. Sinta curhatlah, kalau dia gak suka sama hidupnya, karirnya bagus, tapi hubungan dia, kalau sama cowok tuh gak pernah bagus. Di situ Dewi bilang, itu konsekuensi dari barang yang Sinta pegang. Selendang, kain, sama konde emas itu. Dewi nanya, bukannya kamu seneng, kan kamu sukses sekarang. Di situ Sinta cuma bisa diem. Habis itu Dewi bilang, tapi kalau kamu belum puas, ini aku kasih kenalan orang pintar. Kamu bisa datengin dia dan minta solusinya ke sana. Jangan lupa, kamu bawa barang-barang pusaka kamu ya. Udah tuh akhirnya Sinta pergi ke orang pinter itu, sebut aja namanya Pagani. Sampai di sana, Sinta cerita nih masalahnya dia apa, terus Pagani nanya, emang kamu dapat barang-barang ini dari mana? Sinta bilang, ini dulu punya tantenya. Di situ Sinta nanya, emang ini barang apa Pak? Pagani jawab, kalau kamu mau tahu ini barang apa, malam Jumat kamu ke sini, kamu lihat sendiri. Malam Jumat Sinta ke sana. Di situ Sinta ditaruh di sebuah ruangan sendirian sama kotak itu, di rumahnya si Pagani ini. Sinta disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, dan kalau dia lihat sesuatu, dia harus baca ayat kursi terus, jangan berhenti, dan Sinta ditinggal sendiri di ruangan itu bersama kotaknya. Saat Sinta baca Al-Fatihah 7 kali, dan di tengah-tengah Sinta lagi baca itu, suasana ruangan jadi beda hawanya. Dan tiba-tiba, di atas kotak kayu itu berdiri seorang penari cantik, pakai konde emas, selendang, sama kain batik, yang ada dari kotak itu. Dan aksesorisnya persis banget, yang barang-barang itu, kayak pakaian nari yang biasanya Sinta pakai itu. Di situ Sinta berhenti baca Al-Fatihah, karena dia kaget dong. Tiba-tiba ada penari di atas kotak itu, dari luar. Pagani tuh ngetuk pintu dan teriak, ingat, baca ayat kursi, langsung tuh. Sinta baca ayat kursi, dan gak lama, sosok wanita cantik yang dia lihat itu, berubah jadi seorang nenek-nenek tua, rambutnya putih, dan kulitnya kayak kebakar semua. Sinta takut banget sampai dia terbata-bata bacain ayat kursi ini. Lagi-lagi, dari luar, Pagani teriak, jangan takut, saya masih di luar jagain kamu, baca terus ayat kursinya. Sinta baca terus ayat kursinya, dan tiba-tiba, sosok ini hilang gitu aja. Sinta berhenti baca ayat kursi. Dan akhirnya, Pagani masuk. Setelah udah mulai tenang, Pagani kasih taulah, ternyata sosok yang dilihat sama Sinta itu adalah Ronggen, yang jadi penghuni dari barang yang dipegang sama Tante Endang ini. Tantenya Sinta, si Tante Endang, itu gak punya suami dan anak. Yang ngekat anak banyakan itu tuh karena Tante Endang berambisi jadi penari sukses, dan rela buat gak punya pasangan. Karena emang itu konsekuensi dari melihara barang pusaka ini. Dari situ Pagani kasih pilihan. Kotak ini mau disimpan sama Sinta, atau mau ditaruh di tempatnya Pagani. Di situ Sinta milih buat gak pegang barang itu lagi, karena dia mau punya hidup, punya keluarga gitu. Akhirnya barang itu disimpan sama Pagani. Akhirnya Sinta punya hidup dan punya keluarga, tapi dia harus ngerelain karirnya dia. Karena setiap dia pakai tarian yang dia udah bikin, dan dia udah latih, dari kuliah dulu sampai sekarang, dia selalu cedera, karena itu tariannya si Ronggen, bukan tariannya si Sinta. Jadi biar karirnya bagus, dia harus melihara si kotak itu bersama isi-isinya. Tapi konsekuensi dari kotak dan isi-isinya itu, dia sama sekali gak bisa deket sama laki-laki.